Jadi gini, ini adalah segmen baru saya dari Tusita Channel. Jadi beberapa segmen itu adalah segmen anak saya. Jadi saya bermaksud ingin juga ya eksis lah di dunia per YouTubean. Jadi saya punya segmen jadi gini yang berisi tentang informasi maupun edukasi-edukasi tentang sesuatu hal yang masyarakat jarang tahu, yang kita akan bantu menjelaskan dari sisi yang berbeda. Nah, kali ini saya akan bahas apa? Saya akan bahas tentang video yang beberapa hari lalu saya terima dari teman saya, ya, yang menjelaskan tentang Gumantong dan Luktep. Dan kebetulan di dalam video tersebut yang menjelaskan tentang ini adalah teman saya juga, saudari Devi Gautam. Ya, kita di entertainment tahu dia siapa, dan saya juga kenal dengan beliau. Jadi bukan bermaksud untuk melawan beliau, tapi ini hanya video klarifikasi yang mereka minta kepada saya untuk dibuat klarifikasi tentang Gumantong dan Luktep ini. Jadi saya juga bukan orang yang mengerti banyak tentang Gumantong dan Luktep ini, tapi dengan mendengar video dari saudari Devi, ya saya jadi tahu sejarahnya, dan kemudian saya cari, ya benar sejarahnya seperti itu, ya saudari Devi menjelaskan tentang sejarahnya, dan teman saya ingin menjawab itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oh, mungkin bagi teman-teman atau sahabat Tusita yang ingin tahu video pertamanya, boleh cari Devi Gautam, Devi DEVI. Nanti saya kasih linknya. Nama channelnya adalah Secret Channel, tapi Secret Channel banyak. Jadi saya sarankan carinya Devi Gautam, nanti nampak itu. Oke. Nah, di video tersebut dijelaskan tentang sejarah. Di bagian sejarah mereka nggak banyak komentar. Mungkin itu juga setelah saya cari benar. Ya, mereka, saya katakan mereka ini adalah para pengadopsi lah, pengadopsi Gumantong, Luktep dan lain sebagainya. Di bagian, ada bagian tertentu yang mereka sangat kontra sekali dengan saudari Devi. Ya, bagiannya adalah ketika kita mengadopsi Gumantong ataupun Luktep, berarti kita berperan terhadap keterlambatan mereka untuk reinkarnasi. Nah, di sini mereka sangat tidak setuju dengan statement tersebut. Jadi pembelaan mereka adalah mereka justru membantu mereka supaya cepat bereinkarnasi. Jadi mungkin bisa dilihat videonya sebelumnya tentang pembahasan ini. Saya hanya membahas pembelaannya saja dari sisi mereka. Saudari Devi ini saya kenal, dia memang besar di lingkungan keagamaan. Saya juga kenal, saya juga besar di lingkungan keagamaan. Jadi bagian itu pembelaannya adalah begini: apabila kita melihat seorang pengemis yang mengemis dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan makan satu kali. Nah, pada saat itu kita melihat pengemis tersebut, kemudian kita membantu pengemis tersebut di pagi hari, sehingga tanpa harus mengemis satu harian, dia bisa makan bahkan 3 kali, karena kita kasihkan misalkan 100.000, ini untuk makan kamu 3 kali. Dia berhenti mengemis pada saat itu karena dia sudah dapat makan. Jadi kita sudah memotong waktu mengemisnya itu menjadi lebih cepat. Nah, pembelaan mereka seperti itu. Ketika mereka mengadopsi ini, ya, mereka juga membantu mereka, mempercepat mereka untuk reinkarnasi. Oke. Nah, pada bagian ini, bagian reinkarnasi ini, mungkin saudari Devi menganggap ini adalah aliran yang sesat. Tapi ingat, dalam agama kami sendiri, ya, mengatakan untuk belajar agama saja ada banyak cara.
Dan inilah adalah salah satu cara yang mereka mengerti bagaimana untuk melakukannya. Dan ini mereka menganggapnya baik karena mereka benar-benar membantu. Walaupun saya katakan di sisi saya adalah ada oknum-oknum yang memang menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Kalau mereka sebut itu sebagai setelah diadopsi mereka mengarahkan mereka ke jalur kiri, ya. Sementara banyak dari mereka yang mengadopsinya membawa mereka ke jalur kanan. Dan ada cerita bahwasannya setelah mereka diadopsi, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, nggak sampai tahunan ya, beberapa tahun, 1 atau 2 tahun, arwah ini sudah bereinkarnasi. Dan banyak cerita yang sudah bereinkarnasi. Jadi benar-benar prosesnya ini mereka lakukan, ya. Nah, kemudian dalam video tersebut saudari Devi juga mengatakan bahwasanya merekalah yang mengakibatkan bayi ini terlambat untuk dilahirkan atau merasa nyaman berada dalam boneka. Satu yang perlu diingat bahwasanya mereka mengatakan bahwa ketika ada satu arwah atau satu spirit di dalam doll atau boneka ataupun gumantong, spirit tersebut bebas untuk kemana saja, bebas untuk melakukan apa saja. Tapi mereka istilahnya bagaimana? Disumpah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pengadopsinya seperti orang tuanya. Jadi orang tuanya selalu membuat mereka untuk melakukan hal-hal baik, untuk mempercepat mereka reinkarnasi. Bahkan ada beberapa orang tua asuh yang khusus membacakan parita untuk anak ini, ya, supaya spirit ini bisa cepat bereinkarnasi, dan itu terjadi. Nah, ini hal cukup menarik. Satu pembelaan lagi, ya, tentang sejarah. Ya, mereka sejarah gumantong pertama itu oleh seorang jenderal atau prajurit. Tapi pada saat ini kita tahu di masyarakat sudah menjadi informasi umum, banyak yang membuang janin bayinya, banyak yang mengaborsi bayinya, banyak yang menyia-nyiakan bayinya, dan bayi tersebut kemana? Banyak dari mereka mengatakan bayi tersebutlah yang kemudian diangkat menjadi tuyul, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk berbuat kejahatan. Nah, pada saat heboh-hebohnya ini adalah dimulai dari Thailand, adalah Bante yang memblessing supaya arwah-arwah ini dapat kembali ke jalur yang benar sebelum diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian diminta untuk diasuh oleh seorang orang tua asuh, kemudian memberikannya seperti bayi layaknya seperti yang dijelaskan oleh saudari Devi, ya. Tapi kenyamanan itu yang katanya membuat mereka nyaman berada di doll itu, dan kemudian mereka nggak mau reinkarnasi, itu mereka katakan tidak sepenuhnya benar, karena memang banyak yang sudah reinkarnasi, ya. Proses mengemisnya udah dipotong oleh para pengadopsi ini. Jadi mereka banyak yang menggunakan di jalur kanan, ya, banyak menggunakan di jalur kanan. Nah, faktanya adalah ketika diribut soal luktep, ya, soal gumantong, ternyata banyak masyarakat Medan yang memiliki boneka luktep ataupun gumantong. Percaya tidak percaya, mereka ada. Bahkan ada yang tanpa pengetahuan keluarganya. Mereka membuat akun Instagram untuk eksis, ya,
membuat satu akun khusus untuk anak ini. Bila teman-teman bisa mencari search, akan banyak itu nanti muncul. Pemiliknya siapa? Mereka tidak pernah publikasikan siapa mereka, ya, karena mereka juga trauma dengan kejadian yang lalu. Padahal ini adalah mengenai cara pandang saja, ya, cara pandang. Apabila kita memandang ini salah, apa yang kita lakukan apakah sudah benar, ya, good or bad, who know. Mereka lakukan ini dengan pembelaan bahwasanya mereka membuat karma baik untuk spirit ini supaya cepat reinkarnasi, ya. Faktanya ini adalah banyak masyarakat Medan pengadopsi ini, terutama anak muda, ya. Kenapa? Ketika mereka dikeluarkan, masyarakat yang kontra akan muncul kembali. Ternyata satu ini sukses karena ini, ternyata satu ini berhasil karena ini. Padahal belum tentu. Dia berbuat kebaikan ini, dan kebaikan ini dijawab dengan kesuksesan mereka. Ya, itu logika, masuk akal. Ya, ketika kita berdana, semakin banyak kita dana, kita bukan semakin miskin, tapi semakin kaya. Ya, jadi ada bagian video dari saudara Devi mengatakan, coba bawa boneka Barbie dan sebagainya. Saya bukan ingin menakut-nakuti, tapi cerita dari mereka. Saya bukan indigo, ya, saya juga nggak bisa melihat apa-apa. Jadi saya hanya mendengar dengan saja, dan saya bukan kontra, tidak juga pro dengan hal ini, juga tidak kontra dengan hal ini. Ya, saya menerimanya dengan, ya, pikiran terbuka saja. Ketika kita membawa boneka Barbie, katanya, ini ada hal-hal yang perlu diluruskan dari mereka, yang mereka pesankan melalui saya, bahwasanya bukan menakut-nakuti, tapi apabila di rumah kita memiliki doll yang bentuknya seperti manusia, itu kemungkinan ada isinya. Bukan menakut-nakuti katanya, ya, bahwasanya mereka bisa merasa nyaman di doll tersebut karena bentuknya hampir menyerupai bentuk manusia yang mereka inginkan, dan mereka bisa saja ada di dalam doll tersebut. Nah, jadi dari mereka, ya, bagaimana ya, lebih baik sengaja dibuat dalam bentuk doll, kemudian di blessing, kemudian, ya, dibantu untuk berbuat baik, daripada mereka masuk sendiri ke doll yang sama sekali kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka merasa nyaman, mungkin doll tersebutlah yang akan merasa nyaman dimainkan oleh anak-anak kita. Mereka merasa seperti adik dari anak-anak kita, ya. Mereka mungkin menjaga anak-anak kita, ya. Mereka merasa nyaman di situ, dan mereka nggak mau reinkarnasi, mungkin, ya. Tapi beberapa yang dirawat memang benar-benar sudah bereinkarnasi, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih cepat bereinkarnasinya. Nah, itu penjelasannya. Nah, hal lainnya mungkin tentang penjelasan tentang dari mana arwah-arwah ini diambil. Jadi ada teman saya yang merupakan perantara juga, dia mengatakan, ya, dia juga nggak bisa memilih. Ada yang datang ke mereka, kemudian meminta tolong supaya tidak diadopsi oleh hal-hal yang tidak baik, tidak diadopsi oleh oknum-oknum. Mereka datang ke perantara ini, ke ada teman saya, kemudian teman saya bisa membless ini, kemudian memasukkannya ke dalam doll, dan disumpah untuk tidak mengganggu keluarga dari yang mengadopsi, karena keluarga yang mengadopsi dipercaya ingin membantu mereka.
Ya mungkin ada yang ya membuat mereka seperti anak sendiri. Ada pengadopsi yang memang tidak memiliki anak, mereka menganggap itu anak sendiri. Itu jelas salah, karena dengan demikian ya doll tersebut akan nyaman menjadi anak, ya. Mereka jadi tidak sadar bahwasanya mereka itu hanya berupa arwah, hanya berupa spirit dalam doll tersebut, ya. Tapi mudah-mudahan beberapa teman saya ada yang menggunakan ini di jalur yang benar-benar baik, tidak pernah meminta apapun kepada dollnya ini, benar-benar merawat dengan penuh kasih sayang, kemudian memberikan hal-hal baik, ya, kepada spirit doll ini, membacakan parita, kemudian berbuat baik atas nama dollnya ini, dan dollnya ini arwah spirit di dalam doll ini bisa bereinkarnasi. Itu adalah hal baik. Jadi ya pro kontra hal biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa realistis saja, ya, karena belum tentu juga kita ini baik, ya. Apa yang sudah kita lakukan, mungkin pembelaannya adalah yang penting saya nggak lakukan itu adalah hal buruk. Saya rasa buruknya di mana, kecuali nampak ya, saya gunakan doll ini untuk mengambil uang kamu, ya, gara-gara doll ini uang kamu hilang. Lucu kan? Selama ini belum ada sih seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita dapat lebih terbuka pikiran kita tentang hal-hal yang secara keagamaan alam mereka itu ada. Mereka berada di alam hantu, itu memang ada dalam pelajaran agama kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita berada di dimensi yang berbeda saja. Saudara Devi mengatakan permintaan dari pengadopsi ini yang membuat mereka mengabulkannya. Bisa jadi karena mereka menerima kebaikan, mereka membalas. Tapi ingat, mereka tidak pernah diajarkan untuk mencuri. Mereka tidak pernah diajarkan untuk bertindak seperti tuyul, ya. Tapi dengan cara apa, mereka juga nggak tahu. Tapi ada saja rezekinya. Ya seperti kita berdana, ya. Berdana, ada saja rezeki yang kita dapat. Semakin banyak kita berdana, ada aja rezeki yang kita dapat. Ya mungkin ya itu adalah jawaban dari karma baik yang mereka lakukan, ya. Jadi saya rasa kurang tepat apabila mengatakan ini adalah hal yang salah. Belum tentu. Mungkin inilah salah satu cara untuk membantu spirit yang terlantar supaya mereka cepat bereinkarnasi. Nah, saya bukan seorang indigo, mungkin indihome. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan banyak. Saya cuma diminta untuk membantu menjelaskan hal ini supaya masyarakat juga tidak termakan oleh salah satu pembahasan dari satu sisi, ya. Mereka juga harus mendengar dari sisi mereka ini, sisi orang tua asuh ini. Oke. Kemudian saya ingat lagi bahwasanya di video tersebut Saudari Devi menyatakan biarlah ini menjadi karma mereka. Jawaban mereka adalah iya. Ketika dia berjodoh dengan mereka, bisa jadi ini adalah karma mereka untuk bertemu dengan orang tua asuh. Justru dengan karma ini mungkin ada hutang karma yang dari bayi tersebut kepada ini, kemudian dia membayar karmanya, ya, membalas karma ini kepada orang tua asuhnya. Ya bisa jadi. Ya jadi ini
sesuatu yang logik lah kalau kita belajar secara keagamaan. Jadi saya hanya ingin membahas dari sisi pengadopsi, dari sisi orang tua asuh ini. Ya, ada satu lagi. Di akhir video tentang look tap, Saudari Devi mengatakan, bagaimana kalau arwah atau spirit tersebut muncul dengan wajah aslinya? Apakah kita mau menggendong mereka, mencium mereka? Mungkin mereka rasa dengan memasukkan mereka ke dalam doll, mereka dapat lebih realistis menyayangi mereka. Ya, dapat realistis menyayangi mereka daripada muncul dalam keadaan ya hancur, dalam keadaan yang mengerikan. Jadi realistis saja kalau dalam doll, walaupun mereka sejelek apapun atau seseram apapun, di doll mereka tidak kelihatan dan kasih sayang itu lebih muncul tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa jijik. Dan banyak pengadopsi atau orang tua yang bisa berkomunikasi dengan spirit anak-anak tersebut. Dan saya juga mengharapkan apabila ini adalah salah satu cara untuk membantu arwah-arwah janin, korban aborsi, ataupun arwah anak-anak yang belum waktunya harus menunggu untuk bereinkarnasi dengan cara seperti ini, ternyata ini adalah caranya, karena rahasia langit kita tidak tahu, ya, biarkan mereka membantu dengan cara mereka. Dan mungkin benar, jangan diarahkan ke jalur kiri, itu pasti salah. Saya setuju dengan Saudari Devi kalau hal tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau digunakan atau digunakan untuk membantu mereka cepat reinkarnasi, saya rasa itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali, ya. Karma mereka lebih cepat berbuah. Kita juga tidak ada keinginan untuk menahan mereka, ya. Banyak dari mereka juga sedih ketika harus kehilangan doll mereka. Tapi ada satu sisi mereka senang karena mereka berhasil membantu doll tersebut untuk reinkarnasi, ya. Cepat mereka ada yang spiritnya pamit kepada orang tuanya melalui mimpi bahwasanya dia sudah reinkarnasi, dan itu terasa, mereka dapat rasakan itu. Mereka sangat senang datang ke mimpi mengatakan terima kasih dan sebagainya. Ya, kembali ini adalah jalan yang mungkin harus mereka lalui, dan karma ini mungkin memang karma yang harus mereka lalui. Jadi pesan dari teman-teman orang tua asuh Look Tap saya sudah sampaikan. Semoga video ini juga bermanfaat, ya. Dan kalaupun kita takut dengan hal seperti ini, satu lagi, iman kita terhadap Tuhan juga membantu, ya. Gak perlu takut ada orang bawa Look Tap kemana-mana, digendong kemana-mana. Sejauh mereka tidak bisa mengganggu kita secara langsung, dan secara agama kita juga tahu itu adalah spirit di bawah level kita, ya. Mereka juga tidak akan bisa mengganggu kita, ya. Gak akan bisa, ya, sejauh kita banyak melakukan karma baik, kecuali kalau memang kita mempunyai niat tidak baik, berarti aura kita juga sama seperti mereka, ya. Mungkin itu bisa mengganggu, ya, karena dianggap memiliki niat yang tidak baik kepada orang tua asuhnya. Mereka menjaga dengan cara mereka. Jadi ya, perbanyaklah buat kebajikan, jauhi kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran dari setiap Buddha.
Oke, jadi gini.